Selamat siang teman-teman semua. Kita berjumpa kembali di channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan atau cara membedakan perkutut jantan dan betina versi saya pribadi teman-teman ya. Dan juga sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan kita di channel YouTube yaitu dari akun Rokim46, Bang Rokim46 ya. Teman-teman ya, pertanyaannya. Nah, jadi kata beliau, buatlah video perbedaan kutut jantan dan betina. Demikian pertanyaannya teman-teman ya. Sekarang pada pukul 11.19 tanggal 28 Juli. Nah, pukul 11 ya. Jadi baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini yang pertama saya akan membahas mengenai ciri-ciri fisik dulu teman-teman ya. Pertama kita coba sampel di burung perkutut ombyokan. Saya tidak punya sampel perkutut betina teman-teman ya, tapi saya memberikan gambaran. Kalau posisi di ombyokan teman-teman, carilah badan perkutut yang paling besar ya. Itu yang pertama. Kalau sudah kita temukan yang paling besar, terus kita lihat bagian kepala. Kepalanya tidak bulat, dia lebih ke lonjong kepala ya. Jadi dia bagian kepala itu tidak ada bentuk pemisah antara kepala dengan leher. Dia lurus, nggak ada pemisah ya. Kayak kepala orang kan ada pemisah leher kepala. Dia lurus, jendol. Nah itu betina biasanya. Kalau dia lebih ke lonjong, kepalanya itu jantan. Yang kedua, kalau sudah kita pegang teman-teman, kalau sudah kita pegang, tatapan matanya itu garang, serem. Kita ambil contoh teman-teman ya. Ini perkutut saya jantan teman-teman, dari hasil pikatan. Tapi dia belum seberapa jinak, masih 50% ya. Baru saya pelihara lebih kurang 2 tahun. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau kita membaca masalah tatapan mata, kita lebih melihat ke matanya seram teman-teman, galak, melotot ya. Dia bagian pinggir matanya itu full. Nah terus bagian kepala, ini kepala ya, dari kepalanya lurus ke leher, dia tidak ada batas. Kalau dia perempuan, dia di bagian sini ini, dia kayak ke dalam dulu baru leher. Jadi bentuk kepalanya itu bulat ya. Itu kalau dia perempuan teman-teman. Kalau dia laki jantan ya seperti ini, dia rata kepalanya lonjong, rata, tatapan matanya seram, galak. Nah itu teman-teman ya. Nah itu kalau dari bagian kepala. Terus badan tadi, kalau dia kita ngambil di ombyokan tuh cari yang badan paling besar ya, itu yang pertama. Nah yang kedua tadi masalah kepala ataupun tatapan mata. Tidak bisa dibohongi, kalau perkutut yang betina itu teman-teman, dia sayu, matanya cantik. Bisa kita lihat dia cantik. Nah yang berikutnya ataupun ketiga, kita pegang di bagian bawah sini teman-teman. Di bagian bawah sini, di dekat lubang ini. Nah ini dari sini, di dekat ini kan lubang anus ya, lubang anus. Bagian agak atas dikit, ini ada sumpit tulang 2 begini. Nah, pertama kita pegang itu sangat sempit. Nah jaraknya sangat sempit, sangat sedikit, segini mungkin ya. Dan dia kalau kita pencet tulang sumpit ini, dia keras. Nah kiri kanan keras. Kalau dia kita pencet sebelahnya keras, sebelah agak lembek, itu bisa kita menarik kesimpulan dia bisa jadi betina teman-teman. Usahakan cari yang tulang sumpitnya keras kiri kanan. Nih kita pegang di sini,
Nah, ini ada kayak tulang dua dipisah. Itu namanya sumpit teman-teman. Nah, ini keras nih ujungnya. Nah itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat ataupun yang berikutnya itu kita pegang begini teman-teman. Kita pegang, lalu kita letakkan di tangan. Kalau cengkramannya payah lepas kayak seperti ini ya, kuat benar teman-teman. Ini sangat kuat, sakit kalau dicengkram. Berhubung kukunya sudah panjang, dia cengkramnya agak susah. Nah, kalau dia gini kan dia cengkramnya kuat. Kalau cengkramnya kuat, nah itu bisa jadi kita memegang sebuah kesimpulan dia itu jantan. Kalau betina dia gampang lepas teman-teman, gampang lepas. Letakkan jari begini, nah kalau dimegang kuat seperti ini kamu lepas, susah lepasnya. Nah, ya, kuat benar, tangan kayak tarik ya, saking kuatnya. Kalau dia susah melepaskan jari, nah itu insya Allah jantan teman-teman. Ya, nah itu kalau kita ya, nah kuat benar kan? Harus baru lepas. Nah itu kalau kita membahas ataupun kita membaca ciri-ciri burung tekukur di ombyokan ya. Tapi kalau kita membaca burung tekukur yang dari hasil pikatan itu rata-rata itu jantan teman-teman ya. Kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya burung yang dari hasil pikatan itu jantan, karena jarang betina berani menghampiri pikat, karena pikat itu biasanya galak teman-teman. Nah itu teman-teman ya, dari saya pribadi itu versi saya sendiri. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain berbeda versi ya silakan, monggo kita berbagi pengalaman, berbagi sharing teman-teman ya. Nah ini kalau yang dari ombyokan seperti tadi penjelasannya. Berbeda lagi kalau dari hasil pikat. Makanya saya sarankan kalau mau memelihara perkutut itu usahakan dari hasil pikatan, karena hasil pikatan itu bisa kita pegang presentasenya itu 95% dia jantan teman-teman ya. Kita kembalikan ke kandang. Nah ini ada contoh-contoh lagi. Ini jantan juga teman-teman. Ini yang pikat. Nah lihat, dia blok teman-teman, matanya blok, jadi full di pinggir matanya itu full, dan tatapannya seram. Badannya besar. Tapi ada juga rekan-rekan yang lain berpendapat bahwasanya perkutut itu kalau kita melihat di ombyokan itu lihat dari warna. Kalau dia yang jantan tuh agak terang, betina itu agak gelap. Enak kalau posisinya perkututnya satu jenis teman-teman. Kalau posisi perkututnya berbeda daerah terus digabungkan dalam satu ombyokan, nah itu kacau. Karena terus terang, saya punya 3 warna perkutut. Ini termasuk warna hitam, termasuk kehitam-hitaman. Ada juga pikat saya di atas, pikat ranting sama pikat tanah perkutut. Dia lebih ke putih ya, terang. Karena berbeda daerah. Di daerah saya di sini perkututnya lebih ke hitam, tapi kalau perkutut di daerah bagian selatan sekitar perjalanan 1 jam dari sini itu perkututnya lebih ke putih-putihan teman-teman ya. Namun tergantung dari keyakinan teman-teman sendiri di saat memilih perkutut di ombyokan. Tapi saya sarankan kalau memilih di ombyokan itu harus benar-benar teliti. Harus benar-benar teliti teman-teman. Ya namanya di ombyokan. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, kalau di ombyokan itu teman-teman umur. Kita gak bisa nebak. Paling kalau bisa kita lihat itu dari kaki. Kalau kakinya sudah merah, merah-merah pucat, merah pudar, merah kusam, terus kayak ada sisik-sisik putih, itu biasa berlaku untuk
perkutut yang udah dewasa, ya. Itu teman-teman dari saya yang bisa saya jelaskan, terutama untuk tadi Bang Rocky 46. Hanya itu yang bisa saya suguhkan, bisa saya jelaskan. Itu murni pure, asli pendapat saya sendiri. Ya, kalau mau diikutin ya alhamdulillah, tidak juga ya tidak apa-apa teman-teman. Namanya kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, namun tetap satu tujuan, yaitu burung yang gacor top markotop. Terima kasih dari saya. Jika ada kalimat yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang.